Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah, NIM 905102109, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan dosen pengampu Bapak S. Samsul SAB. Adapun latar belakang dari ini yaitu uang merupakan inovasi besar dalam peradaban manusia dan posisi uang berangkat sangat strategis dalam sistem ekonomi serta sulit dihentikan dengan variabel lainnya. Uang merupakan bagian integral dari suatu sistem ekonomi. Dengan uang, maka perekonomian dapat beroperasi secara lebih efisien dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Tidak ada satupun peradaban di dunia yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang. Lanjut pada pengertian uang dalam konteks Islam. Dalam fikih Islam, istilah uang biasa disebut naqd atau tsaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar untuk transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Naqd adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik itu dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga. Naqd adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukuran nilai yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Naqd juga adalah suatu yang dijadikan harga atau saman oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Jadi uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitung yang bisa dikeluarkan oleh suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk uang dan kertas tersebut. Selanjutnya, kriteria dan fungsi uang. Terdapat ciri-ciri uang, yaitu yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya itu fungsi uang. Pertama, uang sebagai perantara tukar menukar. Yang kedua, uang sebagai ukuran harga. Yang ketiga, uang sebagai satuan nilai. Yang keempat, uang sebagai media transaksi. Yang kelima, uang sebagai alat pembayaran tertunda. Yang keenam, uang sebagai alat penyimpan nilai. Yang ketujuh, uang sebagai media penyimpan nilai. Selanjutnya, jenis uang terdapat tiga. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter, dalam hal ini adalah bank sentral. Yang kedua, uang giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah Bank Umum selain Bank Indonesia, di mana menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Uang giral ini dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Yang ketiga, uang kuasi. Menurut Bank Indonesia, uang kuasi adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat diuangkan secara cepat, di mana uang kuasi terdiri atas deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik. Uang kuasi juga merupakan aktiva milik sektor swasta domestik yang hanya dapat dipakai memenuhi sebagian saja dari fungsi uang. Dalam artian, fungsi uang yang tidak terpenuhi adalah sebagai media pertukaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan medium of exchange. Selanjutnya, fungsi uang dalam ekonomi konvensional dan Islam. Uang merupakan materi yang sangat berharga dan sangat diagungkan di dunia. Perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya uang. Dalam hal ini, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas yang diperjualbelikan seperti yang dianut oleh sistem kapitalisme. Konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara. Oleh karena itu, motif kebutuhan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Dalam hal ini, ekonomi Islam, fungsi utama uang dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana penukar.
ketiga bukan barang dagangan atau komoditi. Sedangkan fungsi uang utama dalam ekonomi konvensional adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange, di mana uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Yang kedua, sebagai alat kesatuan hitung untuk menentukan nilai atau harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan atau penyimpan kekayaan, dapat dalam bentuk uang atau barang. Selanjutnya, uang dalam ekonomi konvensional dan Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan kapital. Sebaliknya, konsep yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional itu tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai kapital. Adapun perbedaan lain juga dalam ekonomi Islam yaitu bersifat flow konsep, sedangkan dalam ekonomi konvensional itu bersifat stock konsep. Nah, yang terakhir mengenai time value of money dan economic value of time. Yang pertama, time value of money. Dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Teori time of money adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance. Sedangkan economic value of time, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Islam tidak mengenal time value, yang